Kelompok 2, plasenta previa dan kehamilan ektopik. Anggota kelompoknya 1. Clara Dwi Arta Simbolon, 2. Gabriela Timothy, 3. Kayla Listiana, 4. Kumairah Nurul, dan 5. Nesya Irawan. Pengertian plasenta previa. Plasenta previa atau plasenta previa adalah kondisi di mana plasenta bayi menutupi sebagian atau seluruh jalan lahir bayi atau mulut rahim. Kondisi ini juga dapat menyebabkan pendarahan hebat baik sebelum maupun saat proses persalinan. Terdapat beberapa jenis plasenta previa yang dapat terjadi, yaitu 1. Parsial, merupakan kondisi di mana plasenta menutupi sebagian jalan lahir. Pada kondisi ini, ibu hamil masih memungkinkan untuk menjalani persalinan normal karena masih terdapat ruang untuk bayi keluar. Yang kedua, low laying. Plasenta berada di tepi leher rahim, namun masih terdapat ruang untuk melahirkan secara normal. Marginal, posisi plasenta berada di ujung rahim yang dapat menyebabkan sedikit pendarahan. Pendarahan tersebut terjadi karena adanya gesekan antara plasenta dengan serviks. Yang ketiga, total. Seperti namanya, posisi plasenta menutupi seluruh jalan keluar bayi sehingga tidak ada ruang untuk melakukan persalinan normal. Etiologi plasenta previa. Beberapa penyebab plasenta previa yang dapat muncul, yaitu kelainan pada plasenta, memiliki riwayat endometriosis pada lapisan rahim, kelainan pada bentuk rahim ibu, memiliki riwayat sesar atau riwayat operasi pada rahim lainnya, mengandung di usia 35 tahun atau lebih, kehamilan kembar, posisi janin tidak normal, misalnya posisi sungsang atau melintang. Terdapat riwayat plasenta previa pada kehamilan sebelumnya, dan yang terakhir terdapat riwayat keguguran. Manifestasi klinis plasenta previa. 1. Pendarahan dari jalan lahir berulang tanpa disertai rasa nyeri. 2. Dapat disertai atau tanpa adanya kontraksi. 3. Pada pemeriksaan luar, biasanya bagian terendah janin belum masuk pintu atas panggul atau ada kelainan letak. 4. Pemeriksaan spekulum darah berasal dari ostium uteri externum. 5. Biasanya pendarahan karena plasenta previa baru timbul setelah bulan ke-7. Hal ini disebabkan karena pendarahan sebelum bulan ke-7 memberi gambaran yang tidak berbeda dari abortus. Pendarahan pada plasenta previa disebabkan karena pergerakan antara plasenta dan dinding rahim. Komplikasi plasenta previa. 1. Pendarahan. Plasenta previa meningkatkan kemungkinan terjadinya pendarahan pervaginam parah yang dapat mengancam nyawa ibu dan janin atau syok hemoragik. Pendarahan ini dapat terjadi kapan saja selama kehamilan, persalinan, atau beberapa jam setelah persalinan. Kedua, kelahiran prematur. Dalam kasus yang parah, operasi sesar darurat mungkin akan dilakukan sebelum bayi mencapai usia yang cukup untuk dilahirkan. Hal ini dilakukan untuk memastikan keselamatan ibu dan bayi. Yang ketiga, spektrum atrea plasenta. Plasenta previa seringkali berhubungan dengan kondisi yang dikenal sebagai spraeculum asetar plasenta. Kondisi ini melibatkan penempelan plasenta yang tidak normal dan terlalu dalam ke dinding rahim, sehingga dapat menembus dinding rahim bahkan hingga ke organ lainnya. Kondisi ini beresiko tinggi menyebabkan pendarahan selama kehamilan. Pemeriksaan diagnostik. Kondisi ini dapat didiagnosis melalui pemeriksaan USG pada trimester kedua. Meski begitu, pada masa ini, posisi plasenta memang masih dapat berpindah-pindah sehingga ibu hamil tidak perlu terlalu mengkhawatirkannya. Namun, hal ini perlu diwaspadai apabila ibu hamil mengalami pendarahan pada usia kehamilan minggu ke-20 atau trimester kedua. Dokter pun akan melakukan serangkaian pemeriksaan menggunakan metode berikut ini. 1. Ultrasonografi atau USG. USG akan membantu dokter memvisualisasikan posisi plasenta secara akurat dan menentukan apakah plasenta menutupi sebagian atau seluruh jalan lahir. Yang kedua, USG transvaginal. Jika hasil USG konvensional masih kurang jelas, dokter akan melakukan USG transvaginal. Metode ini menggunakan probe yang dimasukkan ke dalam vagina untuk mendapatkan gambaran dari posisi plasenta dengan lebih jelas. Pengertian kehamilan ektopik.
Kehamilan ektopik adalah kehamilan yang terjadi ketika hasil pembuahan menempel di luar rahim. Bagian tubuh yang sering kali menjadi lokasi terjadinya kehamilan ektopik adalah tuba falopi, serviks, atau leher rahim, serta rongga perut. Penyebab kehamilan ektopik: 1. Terjadi masalah dengan tuba falopi, seperti bentuk atau kondisi tuba falopi yang sempit atau tersumbat. 2. Adanya bekas luka jaringan. Prosedur pembedahan pada tabung juga dapat menghalangi gerakan atau perjalanan telur menuju rahim. 3. Pernah dilakukan operasi sebelumnya di daerah panggul yang menyebabkan perlengketan telur. Dan yang terakhir, yang keempat, faktor hormon dan kelainan genetik. Manifestasi klinis kehamilan ektopik: 1. Sakit pada perut. 2. Nyeri pada tulang panggul. 3. Pendarahan ringan dari vagina. Dan yang keempat, mual dan muntah. Komplikasi kehamilan ektopik: kehamilan ektopik bisa berakibat fatal jika tidak mendapatkan perawatan yang tepat. Misalnya falopi bisa pecah, menyebabkan pendarahan internal perut, syok, dan kehilangan darah yang serius. Pemeriksaan diagnostik kehamilan ektopik: 1. Pemeriksaan fisik. 2. USG. Dan yang ketiga, tes darah.